Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Jemaat GPDI Narwastu Bima. Bahkan saudara-saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena kita masih dibangunkan oleh Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Mari saudaraku, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita di hari yang baru ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita di dalam kita melangkah di hari yang baru ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk hari yang sudah Tuhan beri dan untuk renungan kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini sebelum kami melakukan semua aktivitas kami rindu membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, sucikan setiap kehidupan kami, layakkan setiap kehidupan kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami ambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama. Akan kami bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sekali lagi kami bacakan dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup sebagai orang benar. Sekali lagi tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup sebagai orang benar. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal yang ke-37 ini disebut sebagai maskil atau Mazmur pengajaran. Sekali lagi, pasal yang ke-37 ini disebut sebagai maskil atau Mazmur pengajaran. Di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ini saudara tidak menuliskan tentang doa atau pujian sebagaimana di pasal-pasal yang lain dari kitab Mazmur ini saudara. Mazmur pasal yang ke-37 ini saudara digolongkan sebagai Mazmur hikmat yang bersifat didaktis atau bersifat mendidik dan bukan sebagai doa atau pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali pada ayat pokok kita yang kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang pertama saudara. Sekali lagi kami akan bacakan dari Daud. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri saudara, terkadang kita memiliki atau mempunyai pemikiran seperti ini saudara. Terkadang kita suka membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, terlebih membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang fasik atau orang-orang yang jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Inilah yang terkadang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang fasik, dengan kehidupan orang-orang jahat, dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita marah, saudara. Terkadang kita iri, saudara, dengan orang-orang yang jahat. Kita iri dengan orang-orang yang curang, saudara. Dengan orang-orang yang hidupnya tidak baik. Dengan orang-orang fasik, saudara. Dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan apalagi, saudara, kalau kita menghubungkan semua itu dengan kelimpahan materi, saudara, dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, terkadang kita marah pada diri kita sendiri, saudara. Dan bahkan terkadang kita marah dan kita protes kepada Tuhan. Mengapa ya? Orang yang jahat, orang yang tidak benar, orang yang curang, itu seakan-akan lebih sukses, itu seakan-akan lebih kaya, lebih berhasil dari saya yang sudah menjadi orang percaya, yang setia beribadah, yang setia datang ke gereja, sudah menjadi orang Kristen lama, sudah mengikut Tuhan lama. Terkadang, saudara, kita seperti ini, saudara. Kita membandingkan setiap kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dan pada akhirnya, saudara, tidak sedikit orang yang menjadi kecewa dan bahkan marah kepada Tuhan. Lewat Mazmur pasal yang ke-37 ini, saudara, kita sebagai orang percaya, kita diingatkan, kita dinasehati, diajarkan untuk jangan pernah marah, jangan pernah iri hati dengan cara atau kehidupan orang fasik. Mengapa, saudara? Mengapa orang benar, mengapa orang percaya, anak Tuhan tidak perlu marah, tidak perlu iri kepada kehidupan orang fasik, saudara? Mengapa, saudara? Alasan yang pertama, saudara, yang dapat kita baca lewat Mazmur pasal yang ke-37 ini adalah bahwa walaupun orang fasik, orang jahat, kelihatan berjaya, kelihatan sukses, kelihatan hidup berkelimpahan, tetapi mereka akan segera lenyap. Inilah yang firman Tuhan katakan, saudara, bahwa walaupun orang fasik, walaupun orang jahat, itu kelihatan lebih berjaya, saudara, kelihatan lebih sukses, kelihatan hidupnya lebih berkelimpahan dibandingkan dengan orang-orang percaya. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan bahwa mereka akan segera lenyap. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam ayat yang kedua dan di ayat yang ke-8 dan 9, di sanalah kita baru memahami mengapa Tuhan minta kepada kita sebagai orang percaya untuk jangan marah, tidak perlu iri hati dengan kehidupan orang-orang fasik. Di dalam ayat yang kedua, firman Allah berkata, sebab mereka segera lisuk seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ke-8, saudara. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat yang ke-9, saudara. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Haleluya. Inilah gambaran kehidupan orang fasik, saudara, pada akhirnya. Seperti rumput yang berumur pendek, saudara, dan daun yang cepat layu. Itulah akhir kehidupan mereka, saudara. Akhir kehidupan mereka akan diakhiri dengan secara tragis. Karena apa, saudara? Firman Allah
menuliskan dengan kata akan dilenyapkan, saudara. Firman Allah dengan jelas dikatakan bahwa mereka akan dilenyapkan, saudara. Makanya saudara, di dalam ayat yang ke-8 mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada saya, mengingatkan kepada saudara, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita marah, ketika kita protes, ketika kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka, saudara, dengan kehidupan orang lain, dengan kehidupan orang fasik, malah itu hanya akan membuat kita menjadi orang-orang yang berdosa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan alasan yang kedua, saudara, mengapa kita tidak perlu marah? Kita tidak boleh iri kepada orang-orang fasik, saudara, kepada kehidupan orang-orang fasik, saudara. Alasan yang kedua, bahwa orang benar, orang percaya selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ini, saudara, kita baca di dalam ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6, juga kita baca di dalam ayat yang ke-11, di sanalah kita akan mendapati, saudara, bahwa firman Allah begini berkata, dan bergembiralah kepada Tuhan, gembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat yang ke-11, saudara. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Oh haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan tidak mungkin, saudara, atau bisa saja dalam sesaat kehidupan orang benar, kehidupan orang percaya, sepertinya, saudara, itu lebih sengsara daripada orang fasik, saudara. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita baca, saudara, kita akan menjadi pemenang. Kita akan menikmati janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ayat 11 menuliskan demikian. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang akan kita alami, saudara. Ini yang akan kita nikmati. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan alasan yang ketiga, atau alasan yang terakhir, mengapa kita tidak perlu marah atau iri pada kehidupan orang fasik? Karena iri hati kepada orang fasik merupakan bentuk ketidakpercayaan seseorang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki sikap seperti itu, saudara, itu pertanda bahwa kita meragukan keadilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita meragukan kemahakuasaan Tuhan dan meragukan kemampuan Tuhan untuk memberkati kita, untuk memberkati saya, untuk memberkati saudara. Mari, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hilangkan sikap seperti ini, saudara. Kita hilangkan sikap ini dari setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat GPDI Narwasku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini
Adakah di antara kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini? Mungkin kita sedang marah kepada orang fasik. Mungkin kita sedang marah kepada orang yang suka berbuat jahat. Dan bahkan karena kejahatan mereka itu merugikan kita, merugikan saya, itu merugikan saudara, membuat masyarakat itu menderita, membuat orang lain menderita. Dan bahkan mungkin saudara, orang-orang fasik itu sedang menghina nama Tuhan kita, sedang menghina Tuhan kita, saudara. Mari serahkan kemarahanmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak menyatakan keadilan. Biarkan Tuhan yang membela namanya sendiri. Dan sebaliknya saudara, justru kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu berdoa agar belas kasih Allah, hukuman Allah yang dijatuhkan kepada orang-orang seperti ini justru membawa mereka kepada pertobatan. Mereka bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam setiap kehidupan mereka. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk hari yang sudah Tuhan beri, yang akan kita lalui pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan melangkah di hari yang baru. Kami berlangkah bersama dengan Tuhan dan kami akan melihat pertolongan-pertolongan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.